الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين. معاشر الحبايب والمشايخ والأساتذة ويا أيها الحاضرون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وbarakatuh. Sengaja saya tidak sebut nama mereka masing-masing karena sudah disebut oleh Akhina Zain, sehingga kita semuanya insya Allah sudah mengenalnya. Yang utamanya pada malam ini kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita dapat berkumpul di sini untuk memperingati kelahiran manusia agung. Manusia yang agung di antara manusia. Manusia yang agung di antara penduduk langit. Baik itu malaikat, bidadari dan penduduk lain yang lainnya. Dan manusia yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita patut bersyukur kepada Allah karena Allah memilih kita di antara orang-orang yang menyambut, memperingati dan mengucapkan berzikir kepada Allah dan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala sengaja memilih nama Nabi terakhir, nama manusia yang paling dicintai dengan nama Muhammad. Nama Muhammad, kalaupun seandainya nama itu tidak ada ambil-ambil Sayyidina, tidak ada ambil-ambil Habibina, ya, itu nama disebut sudah merupakan pujian. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sengaja memberi nama Muhammad agar setiap yang menyebut namanya otomatis memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan nama Muhammad selalu dibarengkan dengan nama Allah. Semenjak Nabi Muhammad masih berupa nur, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyamakan nama, bukan menyamakan derajat, menyamakan nama. Yang tidak ada nama selain Muhammad berada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah ketika Nabi Adam sudah dibentuk oleh Allah menjadi seorang manusia, melihat nama Allah yang dijajarkan dengan Nabi Muhammad, Nabi Adam pun bertanya kepada Allah, "Ya Allah, nama siapakah itu yang engkau sejajarkan denganmu, dengan namamu?" Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab bahwa nama yang aku sejajarkan dengan namaku adalah Muhammad, kekasihku, dan dia adalah Imamul Mursalin, Imamul Anbiya wal Mursalin, dan dia akan diutus di akhir zaman. Nabi Adam pun waktu itu belum kenal siapa Muhammad, belum kenal siapa Muhammad, dan belum kenal makhluk lain yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya kata Nabi Adam, "Ya Allah, berilah aku izin untuk melihat Muhammad." Akhirnya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Lihatlah di kuku ibu jarimu, maka engkau akan tahu siapa Muhammad." Mungkin pada waktu itu entah bagaimana Nabi Adam melihat siapa Muhammad dan perangai Muhammad.
Dan begitu Nabi Allah Adam melihat Muhammad dan perangainya, Nabi Adam jatuh cinta kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seketika itu juga Nabi Adam mengatakan, Habibi, Sayyidi, wa maulaya, ya Muhammad. Ya. Apa kata Nabi Adam? Wahai tuanku dan buah mataku. Habibi Sayyidi qurrata aini. Habibi Sayyidi qurrata aini. Dicium tangan ibu jari Nabi Adam, kemudian ditaruh di matanya sebagai penghormatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi Adam dan Rasulullah belum diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah perlihatkan perangai, akhlak dan lain sebagainya. Nanti pada akhir zaman akan diutus seorang nabi seperti dia itu. Dan Nabi Adam telah jatuh cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita sebagai umatnya harusnya kita lebih mencintai Rasulullah daripada Nabi Adam alaihissalam. Karena kita telah banyak mendengar cerita tentang Rasulullah, mendengar kebaikan Rasulullah, mendengar akhlak Rasulullah, mendengar perjuangan Rasulullah berdakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat, dengan adab, dengan lemah lembut. Dan kelemah lembutan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum pernah ada tandingan. Pernah suatu ketika Rasulullah sebelum hijrah di Makkah, beliau selalu diganggu oleh orang-orang Quraisy, kufar Quraisy. Karena mungkin sudah terlalu capek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menghindar dari gangguan musyrikin Quraisy, dan dia pergi ke Taif. Pergi ke mana? Ke Taif. Taif itu daerah Saudi juga, akan tetapi di bagian timur agak jauh. Yang tujuannya ingin sehari untuk tidak diganggu oleh orang-orang Quraisy. Rasulullah berjalan sendiri. Akan tetapi subhanallah, mungkin ini merupakan ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang kafir Quraisy yang mengetahui bahwa Rasulullah ingin pergi ke Taif. Akhirnya orang Quraisy ini buru-buru lari ke Taif dan menghasut orang-orang Taif supaya kalau Nabi datang ke Taif diganggu. Akhirnya betul, Rasulullah diganggu. Rasulullah dilempari batu oleh anak-anak kecil. Rasulullah diejek oleh orang-orang yang dewasa sampai bercucuran darah karena lemparan batu orang-orang Taif. Sampai ketika itu Rasulullah SAW mengutus malaikat penjaga gunung dan mengatakan, wahai malaikat, taatilah apa yang diperintahkan oleh Muhammad. Kalau seandainya Muhammad ingin orang-orang Taif ditimpakan oleh gunung, maka timpakanlah mereka dengan gunung. Akhirnya malaikat ini mendatangi Rasulullah dan malaikat berkata, ya Rasulullah, aku diperintah oleh Allah, kalau seandainya engkau perintahkan aku untuk menimpakan orang-orang yang zalim padamu ini, orang-orang Taif, untuk aku timpakan gunung sebagaimana aku timpakan gunung kepada umat Nabi Allah Lut, maka seketika ini juga aku akan timpakan mereka dan akan aku bumi hanguskan wilayah Taif supaya orang yang zalim itu tidak hidup di dunia ini. Apa kata Rasulullah? Dan Rasulullah masih bercucuran darah karena lemparan batu-batu anak-anak orang Taif. Kata Rasulullah, ini pertama mengatakan, la ya malaikatul jibal, inni atma'u an yakhruja min aslabihim
man yu'minu billah. Aku masih ingin kalau mereka tetap musyrik kepada Allah, tapi aku berharap mungkin dari sulbi-sulbi mereka akan keluar orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah melihat orang musyrik, melihat orang musyrik yang zalim, melihat orang yang mengganggu Rasulullah, dia tidak marah karena selalu berharap dari punggung-punggung mereka akan keluar orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitulah rahmat Rasulullah, sehingga kata malaikat menjaga gunung ini, sadaqallahul azim alladzi sammaka raufar rahima. Benar memang. Kenapa Allah menyamakan sifat Muhammad dengan sifat Allah? Karena sifat Allah itu raufur rahim, dan Muhammad sifatnya apa? Raufur rahim, sebagaimana sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena ternyata rahmat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat dahsyat kepada umat manusia, bukan hanya kepada muslimin, bukan kepada musyrikin. Karena ada harapan dari Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa orang-orang kafir yang masih hidup sekarang ini mungkin keturunannya akan menjadi mukmin billah dan taat kepada Allah. Demikianlah rahmat Rasulullah. Dan alhamdulillah kita pada malam ini diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersolawat kepada Nabi, berzikir kepada Allah. Makanya kita patut terima kasih kepada Al-Habib Ali bin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Segaf yang mampu menghadirkan sekian banyak orang-orang yang ingin bersolawat kepada Rasulullah, orang-orang yang ingin berzikir kepada Rasulullah dengan juhud, dengan betul-betul, supaya kita semua mampu berkumpul dan berzikir kepada Allah. Kalau seandainya satu orang yang berzikir kepada Allah, yang bersolawat kepada Allah, akan mendapatkan 10 kebaikan, dan insya Allah setiap satu orang itu memberikan hadiah kepada Habib Ali 10 kali semua yang ada di sini. Insya Allah puluhan ribu rahmat Allah akan turun di tempat ini, akan turun di daerah sini, dan mudah-mudahan semua keinginan kita, semua harapan kita, semua dosa-dosa kita diampuni, keinginan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita dijadikan hamba ahli ta'ah yang cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Allah, supaya kita terselamatkan di dunia sampai akhirat. Dan mudah-mudahan Allah memberkahi rezeki kita, Allah memberikan kita kesembuhan, Allah memberikan kita panjang umur, sehingga kita nanti di akhirat bisa bertemu dengan Rasulullah SAW dari mulai khaul, dari mulai telaga Rasulullah sampai yaumul qiyamah, insyaallah. Amin ya rabbil alamin. Dan saya mewakili keluarga besar Al-Habib Ali bin Abdurrahman bin Abu Bakar yang pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada hadirin, dan mudah-mudahan semuanya mendapatkan apa yang mereka hajatkan, dan minta doanya untuk Habib Ali supaya Habib Ali panjang umur, dalam keadaan sehat, selalu mendapatkan ridha Allah, mendapatkan pertolongan Allah, mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, beliau dan keluarga besarnya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam majelis ini, tiada lain Habib Ali mohon maaf sebesar-besarnya, karena tiada manusia yang sempurna. Akan tetapi kita hadir di sini karena Rasulullah SAW, dan ini semuanya adalah jamuan dari Rasulullah SAW. Mudah-mudahan yang kita makan, kita minum, membawa berkah kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, terima kasih banyak kepada panitia yang telah bersungguh-sungguh mensukseskan acara ini, baik yang membantu dengan tenaga, yang membantu dengan moral, membantu dengan material dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang membalas kelak di akhir kiamat. Hadza wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
وقد جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما من نعمة ينعم الله بها على العبد فيقول الحمد لله إلا أدى شكرها. Segala puji bagi Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Diriwayatkan di dalam sebuah hadis, apabila seseorang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian orang tersebut mengucapkan alhamdulillah, maka benar-benar orang tersebut sudah menunaikan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. فإن قالها ثانيا ضُعِفَ له أجرها. Jika mengatakan alhamdulillah 2 kali, maka pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. فإن قالها ثالثا غفر الله له ذنوبه. Jika mengucapkan alhamdulillah yang ketiga kali, maka seluruh dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. ونحن الآن في مجلس ذكر للنبي عليه الصلاة والسلام وذكر شمائله فلنقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله 3 مرات. Maka bersyukur kita semuanya di malam yang mulia ini berada di majlis mengingat Allah Subhanahu wa taala, menyebut sifat-sifat Rasulullah, menyebut akhlak-akhlak Rasulullah, maka katakanlah alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Maka kita benar-benar telah mensyukuri Allah Subhanahu wa taala. وهكذا قال العلماء في سائر أعمال الإنسان حتى بعد الطعام وبعد الشراب سواء ماء أو عصير أو غيره تحمد الله 3 مرات لتنال هذا الأجر والمغفرة وشكر النعمة. Maka ucapan alhamdulillah ini sudah biasa dilakukan oleh para ulama, termasuk dari setelah selesai bekerja ataupun setelah makan ataupun setelah minum, baik berupa minuman yang biasa atau berupa jus buah-buahan, mereka mengatakan alhamdulillah, 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 supaya mereka bersyukur kepada Allah, mendapatkan ampunan dari Allah, dan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. ونقول أيضا الحمد لله الحمد لله 3 مرات. لماذا؟ فإن هذه المجالس قد انقطعت حوالي 2 بسبب الكورونا، وقد ذهب الكورونا إن شاء الله لا رجعة وتعود المجالس أكثر وأعظم. Dan kita dalam majlis ini perlu bergembira, kita ucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 3 kali. Karena apa? Kita berkumpul lagi kembali dalam majlis ini setelah 2 tahun vakum gara-gara penyakit corona. Mudah-mudahan corona hilang dan tidak akan pernah kembali lagi, dan majlis ini akan bertambah semarak, amin ya rabbal alamin. خرج نبينا محمد عليه الصلاة والسلام في سفر مع مجموعة من أصحابه. Rasulullah pernah keluar di dalam perjalanan bersama sekelompok sahabatnya. وكانت معهم شاة. Dan Rasulullah saat itu membawa kambing. فقال أحد الصحابة علي ذبحها. Maka satu sahabat mengajukan, wahai Rasul, akulah yang akan menyembelihnya. وقال الثاني علي سلخ جلدها. Yang kedua mengatakan, ya Rasulullah, biarkan aku yang akan menguliti kambing tersebut. وقال الثالث علي طبخها. Yang ketiga mengacungkan tangan, ya Rasul, biar aku yang memasaknya. فقال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم علي جمع الحطب. Maka Rasulullah saat itu berkata, kalau begitu biar aku yang mengumpulkan kayu bakarnya. وربما جمع الحطب أصعب فقد يكون في جبال أو في غابة أو في مكان خطير. Padahal mengumpulkan kayu saat itu sangatlah sulit, karena mungkin Rasulullah bisa naik ke gunung atau masuk ke hutan, dan ini adalah perkara yang menyulitkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فقال الصحابة نكفيك يا رسول الله اجلس لا تتحرك نحن نقوم بالمهمة. فقال النبي أعلم أنكم تكفوني. Maka sahabat mereka berkata, ya Rasulullah, cukup engkau tinggal duduk saja, enggak usah perlu repot-repot cari kayu, biar kami yang bekerja, engkau silahkan duduk di tempatmu wahai Rasulullah. قال ولكن الله يكره من عبده أن يراه متميزا على إخوانه. Rasulullah berkata, aku tidak mau Allah melihat seorang hambanya itu
memiliki keistimewaan daripada yang lainnya. Kita ini sama-sama hambanya Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang membedakan apapun. هذا هو تواضع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Ini adalah sifat tawadhu, rendah hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. قال سيدنا الإمام عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه ونفعنا بأسراره: جئت لأدخل من الأبواب التي يدخل منها الصالحون والأولياء فوجدتها كلها ملآنة. Syekh Abdul Qadir Jailani berkata, aku melihat pintu-pintu agar pintu tersebut sampai untuk menyampaikan kepada Allah. Pintu-pintu yang ada di hadapanku semuanya penuh, berjejal manusia. Babul ilm, babul amal, babul zuhud, babul muhabbah, babul tawakkul, unasun kathir. Bab tentang ilmu, bab zuhud, bab tawakal, bab ilim, semuanya penuh, berjubel manusia berebut ingin masuk ke pintu-pintu tersebut. Qala illa bab adh-dhill wal inkisar ay at-tawadhu' lillah, qala falam ajid fihi ahad. Kecuali satu pintu yang kosong, yaitu pintu remuknya hati, tawadhu karena Allah. Itu pintu yang satu-satunya kosong, tidak ada manusia satupun. Yaqul Habib Muhammad bin Tahir Al-Haddad, nafa'ana Allah bi asrarih, عندكمنا في هذه البلاد بلا تقل، قال ولا تكون الأسرار إلا للمتواضعين. Dalam kesempatan yang mulia ini berkata Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Muhammad bin Tahir Al-Haddad, yang warga Tegal harusnya bersyukur karena kedatangan seorang wali yang sangat besar, sangat masyhur di Tegal. Beliau berkata, tidak akan memiliki rahasia-rahasia dari Allah kecuali orang yang hatinya merendahkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yaqulu an nafsihi bit-tawadhu' ma ara nafsi illa khadim lil mu'minin. Maka beliau saking tawadhu'nya, beliau pernah berkata, aku ini bukan siapa-siapa, aku ini hanya pelayan kaum muslimin, pelayan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bit-tawadhu' yasil al-insan bisur'a ila Allah. Dan karena rendah hati itulah orang akan cepat sampai ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Lau aradta al-hajj wal-umrah farakibta as-safinah yahtaj akthar min shahr hatta tasal. Jika kalian ingin pergi haji ke Baitullah, maka kalian akan memakan waktu yang sangat lama, mungkin sebulan atau 2 bulan, membutuhkan ongkos yang sangat banyak, barulah sampai. Lakin bit-ta'irah hawali 9 saat. Tapi dengan kapal terbang maka akan sampai hanya mungkin 3 jam. والعلم يتطور اليوم فيقول أصحاب الخبراء في الطائرات أنهم على وشك يصنعون طائرة سريعة جدا ممكن من إندونيسيا إلى مكة يستغرق ساعة أو أقل. Dan di saat ini kalian banyak mendengar bahwa selain transportasi yang lain, yang lebih cepat adalah kapal terbang, karena bisa memangkas waktu yang mungkin berbulan-bulan hanya diambil dalam jarak beberapa jam saja. Hadhihi صناعات الناس تقطع المسافات ولكن أخلاق النبي محمد عليه الصلاة والسلام تقربك إلى الله في أقرب فرصة. Dan kapal terbang ini hanyalah buatan manusia yang bisa mempercepat jarak yang sangat jauh menjadi dekat. Maka akhlaknya Rasulullah yang seperti ini bisa menyampaikan Anda semua ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala dalam waktu yang sangat singkat dan cepat. Qala ta'ala wakhfid janahaka lil mu'minin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, maka rendahkanlah sayapmu di hadapan orang-orang mukmin. Rawal Imam Muslim fi sahihih anna Sayyidina Anas bin Malik marra ala as-subyan fasallama alaihim. Maka diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa sahabat Anas bin Malik lewat di hadapan anak kecil. Maka sahabat Anas bin Malik tidak ada gengsi. Sahabat Anas bin Malik mengucapkan salam kepada anak kecil. Qala ra'aitu an-nabiyya yaf'alu hadha. Aku melihat bahwa Nabi mengerjakan yang semacam ini. Al-yawm an-nas muqassirin fi salam. Sekarang manusia banyak yang ceroboh meninggalkan salam. Sallam 'ala as-saghir wal kabir
ومن تعرف ومن لا تعرف لكي تكون محبوبا عند النبي محمد عليه الصلاة والسلام. Maka mulai saat ini, ayo kita gerakan salam lagi. Sampaikan salam kepada orang tua, sampaikan salam kepada anak kecil, sampaikan salam kepada orang yang kalian kenal, sampaikan salam kepada orang yang bahkan kalian tidak kenal, agar kalian mendapatkan cinta dari sang Rasul sallallahu alaihi wasallam. وإذا سلمت على الكل أعطاك الله التواضع. Jika kalian salam kepada semua orang, maka Allah akan memberikan semua keselamatan. والتواضع ليس حركة ولا عمل، ولكن التواضع في القلب. ما نيتك أيها الإنسان؟ Maka amal ini berbeda-beda kecuali amal berupa tawadu. Maka tawadu ini hanya berada di hati manusia. فقد يتظاهر الإنسان بالتواضع ولكن قلبه غير منكسر. Banyak sekarang orang yang dohirnya kelihatan tawadu, tapi ternyata hatinya tidak persis tawadu seperti dohirnya. وصل هارون الرشيد خليفة المسلمين إلى المدينة المنورة فجلس في القصر ودعا رجل أن يذهب إلى الإمام مالك يقول له تعال علمني. Imam Harun ar-Rasyid datang ke Madinah. Harun ar-Rasyid datang ke Madinah, kemudian dia duduk di singgasananya, kemudian memerintahkan seseorang, pergilah kepada Imam Malik agar beliau mengajarkan kepada kami. فقال الإمام مالك لا العلم يؤتى إليه ولا نأتي. Maka Imam Malik dengan sangat spontan, meskipun itu adalah perintah khalifah, maka Imam Malik dengan tegas menyatakan, tidak, ilmu itu harusnya didatangi, bukan ilmu itu mendatangi seseorang. فقال لرسوله المبعوث وقل له إن جاء متأخر لن أسمح له بتخطي رقاب الناس يجلس آخر مكان. Katakan kembali lagi kepada Imam Malik, jika sampai ditunggu sampai terlambat, maka janganlah duduk lagi di kota Madinah di tempat yang ini. فجاء هارون الرشيد إلى مسجد النبي محمد عليه الصلاة والسلام ليحضر الدرس. Maka datanglah Imam Harun ar-Rasyid setelah Imam Malik tidak mau mendatanginya. Imam Harun ar-Rasyid pergi ke Masjid Nabawi untuk menghadiri pelajaran agama. فلما وصل وجد المكان مليان. Setelah Khalifah Harun ar-Rasyid datang ke Masjid Nabawi, ternyata tempatnya sudah penuh. ولا يوجد مكان إلا عند الباب. Maka Harun ar-Rasyid tidak mendapatkan tempat kecuali di pintu paling belakang. فكر ليدخل قدام خاف أن يهينه الإمام مالك. Harun ar-Rasyid berpikir, kalau aku masuk ke depan, maksa duduk di depan, aku takut nanti aku dihinakan oleh Imam Malik. فقال لحراسه ائتوا بكرسي. Maka Harun ar-Rasyid berkata kepada penjaganya, pengawalnya, tolong berikan aku kursi. فجلس في الكرسي أمام الناس. Maka Harun ar-Rasyid duduk di kursi agar kelihatan oleh manusia. وكان درس الإمام مالك عن الصلاة. Maka saat itu pelajaran Imam Malik adalah membahas pelajaran tentang sholat. على طول غير الدرس. Tidak, pelajaran yang tidak seperti biasanya. قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من تواضع لله رفعه الله. Maka saat itu Imam Malik membuka pelajarannya dengan membaca hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya barang siapa yang tawadhu, merendahkan diri karena Allah, maka Allah akan mengangkat derajatnya. ومن تكبر وضعه الله. Siapa yang sombong, siapa yang congkak pasti akan dihinakan oleh Allah. فقال هارون الرشيد خلاص خذ الكرسي وجلس مستمع مثل أحد الناس. Maka Khalifah Harun ar-Rasyid saat itu, pengawal, ambil kursinya, biar aku duduk di bawah saja. إذن العلماء الصالحون الأتقياء متواضعون ولا يجاملون. Maka ulama yang sangat bertakwa itu berarti rendah diri, tidak mau berbangga-banggaan di hadapan orang. وفي ذاك الزمان الحكام والمسؤولين يسمعون الكلام. Maka di zaman sekarang para pejabat, para pemangku tanggung jawab, mereka mungkin mendongakkan hatinya, mungkin merasa dirinya lebih baik daripada yang lain. اليوم للأسف في هذا الزمان حتى طلبة العلم لا يسمعون الكلام.
Dan yang paling membuat hati susah, sekarang para penuntut ilmu tidak mau lagi mendengarkan tentang masalah tawadhu, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. بسبب وجود كبر في القلب. Itu semua karena ada sebab di dalam hatinya sifat sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. قال سيدنا الإمام العيدروس الأكبر من علماء وأئمة طريق آل بعلوي في تريم. Berkata Al-Imam Al-Idrusil Akbar, beliau adalah seorang ulama, seorang wali yang sangat besar di kota Tarim. من أراد الصفاء الرباني فعليه بالانكسار في جوف الليل. Barang siapa yang ingin hatinya bersih, mendapat cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya orang tersebut merasakan hati yang remuk redam di hadapan Allah Subhanahu wa taala di waktu sahur, waktu yang sangat mulia. وإذا أردت أن تتحقق بالتواضع اذكر سيئة واحدة وتلك السيئة ضع في حسابك أن الله لم يغفر لها لك. أين ستذهب؟ Jika kalian ingin mendalami rasa tawadhu di hadapan Allah Subhanahu wa taala secara khusus, maka ingatlah satu dari dosa kalian. Bayangkan satu dosa tersebut, apabila satu dosa tersebut tidak akan diampuni dosanya oleh Allah, maka pasti hati kalian akan hancur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. والمتواضع محبوب. Orang yang tawadhu, rendah hati, dicintai oleh Allah. ولا يهدي أحد. لا يهدي أحد. Maka tidak sebanding dengan orang yang lain. يحب الأولياء. Cinta dengan aulia, والصالحين. cinta dengan orang soleh, وآل بيت رسول الله. cinta dengan keluarga Nabi, وأصحاب رسول الله. cinta dengan sahabat Nabi, وجميع العلماء. cinta dengan seluruh ulama, والمؤمنين. cinta dengan seluruh orang mukmin. لا يبغض مسلم. Tidak jengkel sama sekali dengan orang Islam. اللهم اجعلنا من المتواضعين. Jadikanlah kami orang-orang yang tawadhu. واملأ قلوبنا بالتواضع. Penuhilah hati kami dengan rasa tawadhu. واحشرنا في زمرة النبي سيد المتواضعين. Ya Allah, kumpulkanlah kami bersama Rasulullah, junjungan kita, peraja daripada orang-orang yang tawadhu. إن شاء الله لا يخرج شهر ربيع الأول إلا وكل واحد منا مكتوب في المتواضعين. Insya Allah tidaklah keluar dari bulan Rabiul Awal kecuali Allah sudah catat hati kita adalah hati orang-orang yang tawadhu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. اللهم احفظ حبيبنا علي بن عبد الرحمن السقاف الذي جمعنا في هذا المجلس. Ya Allah, jagalah guru kami Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf yang mendirikan majlis ini. وجميع حبائبنا وعلمائنا وجميع الحاضرين. Jagalah habaib kita, ulama kita, dan jagalah semua hadirin yang di tempat ini, رجالا ونساء. baik laki maupun perempuan. اللهم اقبل الجميع في عافية وسلامة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم. Semoga semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kita pulang membawa manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الملك الديان خالق الإنس والجان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم أدم صلواتك وسلامك على حبيبك وصفيك سيدنا ومولانا محمد نور الأنوار سر الأسرار ترياك الأغيار مفتاح باب اليسار وعلى آبائه وأخوانه من الأنبياء والمرسلين وأزواج طاهرة أمهات المؤمنين والتابعين وتابع التابعين بإحسان إلى يوم الدين وعلى جميع الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين وجودك يا أجود الأجودين. أما بعد. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati seluruh para habaib, para kiai, para ulama yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada mereka semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur mereka semua, memberikan keberkahan kepada mereka dalam urusan mereka dunia dan akhirat. Amin Allahumma. Begitu juga kepada sahibul majlis Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf yang telah menyiapkan kepada kita hidangan yang spesial. Hidangan yang bukan sembarangan hidangan, tapi hidangan penuh dengan keberkahan, hidangan penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, hidangan kecintaan, hidangan kerinduan kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Seperti tadi yang disebutkan, apa yang telah diucapkan oleh Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau mengatakan masyi kama majma'il maulid yujallil kurub. Tidak ada perkumpulan seperti maulid. Tidak ada perkumpulan seperti maulid. Karena perkumpulan semacam ini itu akan menghilangkan kesumpekan, kejenuhan, kesulitan. Semuanya akan hilang. Makanya berapa banyak orang-orang itu yang di belakangnya dia dalam keadaan sulit, jenuh, banyak utang, urusan rumah tangga dan lain sebagainya. Kalau sudah hadir maulid, tenang hatinya. Mendengarkan qasidah, tenang hatinya, tentrem hatinya, luar biasa. Sebabkan karena maulid, karena keberkahan di dalam maulid. Nah, kemudian Habib Ali menjelaskan berikutnya mengenai inti daripada maulid. Za waqt taubatak ya asi idza batatub. Ini waktu kamu wahai tukang maksiat untuk bertaubat. Untuk bertaubat kepada Allah. Ini intinya maulid. Jangan sampai kita pulang dari majelis ini keadaan kita sama. Di perkumpulan semacam ini di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya yang begitu besar, ampunannya yang begitu besar, keberkahan yang begitu besar. Harus kita ambil. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Da waqt aubatak ya syarid idza bata'ub. Ini waktu kamu wahai orang yang jauh dari rahmat Allah untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dal jama' la syak tukfar buh jami'ud dzunub. Perkumpulan semacam ini tidak diragukan lagi, kata beliau Habib Ali, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan perkumpulan ini tidaklah kita keluar dari majlis ini kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di zaman ini zaman yang penuh dengan fitnah, penuh dengan kezaliman, di zaman yang mana kita sulit untuk menjaga diri kita, keluarga kita, anak kita dari perbuatan-perbuatan yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita ini sedang dijajah akhlak kita, dari diri kita, keluarga kita, anak kita. Bahkan di rumah sendiri kita sangat mudah untuk melakukan perbuatan maksiat. Itulah yang menjadikan apa yang di hadapan kita, menjadikan tembok yang sangat tebal di hadapan kita, sehingga kita tidak bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak bisa melihat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dosa ini berbahaya, saudara. Dosa ini berbahaya. Jangan kamu lihat dari dosanya, tapi yang harus kamu lihat adalah kepada siapa kamu berbuat dosa. Jangan kamu lihat dosa itu besar atau kecil, tapi lihatlah kepada siapa kamu berbuat dosa. Allah yang maha besar, Allah yang adabnya sangatlah pedih, sangatlah berbahaya, di mana dosa ini akan menyebabkan manusia itu hatinya menjadi mati, menjadi keras, sehingga kalau hatinya ini sudah mati, tidak bisa dia menerima nasihat. Wal'iyadzubillah. Apabila dia terus seperti itu dalam perbuatan maksiat, akan dicabut imannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal'iyadzubillah min dzalik. Dan termasuk bahayanya dosa, bahayanya maksiat seperti yang dijelaskan oleh para ulama, di antaranya adalah membuat wahan fil badan, membuat badan ini sakit, remek badan ini. Makanya ini banyak sekali di zaman sekarang ini anak-anak muda ya, umur 35 tahun, 45 tahun, penyakit kencing manis, kencing pahit, kencing asam urat, apalagi semuanya masih muda. Zaman dulu luar biasa. Al-Imam Segaf, Syekh Abdurrahman As-Segaf, Muqaddam Ats-Tsani, beliau itu menikah 4 perempuan sekaligus. Dalam satu malam didatangi semuanya. Bisa kalian? Lalu remek kalian kayak seperti itu. Nah, ini Imam Segaf ini. Nah, kebetulan Sahibul Majlis As-Segaf. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Itu diantaranya. Makanya penting bagi kita untuk menjaga diri kita dari perbuatan maksiat. Di antaranya dengan menghadiri majelis semacam ini, perkumpulan semacam ini. Nah,
Sebagian ulama menjelaskan khamsah min syurutiz zain fi zamanish syain. Ada 5 syarat. Orang kalau pengen hidup enak di zaman yang enggak enak, zaman seperti ini. Pengen apa? Hidup enak di zaman yang tidak enak. Zaman yang penuh dengan fitnah. Apa yang pertama? Az-zikir fi kulli waqtin wahyin. Berzikir, setiap saatnya berzikir. Mau di masjid, mau di rumah, mau di majlis, ya, mau di atas kendaraan, di mobil, di sepeda motor, bahkan Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir di kamar mandi itu zikir. Jangan berpikir negatif dulu, lebih dahulu. Di kamar mandi beliau itu sampai menghatamkan Al-Quran. Ada waktu sendiri, hataman Al-Quran di kamar mandi. Gimana maksudnya? Beliau itu hafal Quran. Beliau enggak bawa mushaf ke kamar mandi dan beliau membacanya di dalam hati. Maksudnya bagaimana maksudnya? Beliau enggak mau waktunya tuh, waktu beliau tuh lewat dalam keadaan sia-sia. Harus penuh dengan manfaat, harus ada manfaatnya. Bahkan di kamar mandi harus ada manfaatnya. Digunakan waktunya untuk membaca Al-Quran. Ya. Ya, kalau berok-berok kamar mandi, ya, dangdutan kamar mandi, solawatan kamar mandi, nah, ini kamplengan wong iki ya. Ini tidak boleh, ya, tapi yang dilakukan oleh beliau adalah membacanya di dalam hati. Tidak mau, 1 detik sangat berharga bagi beliau, Habib Abdullah bin Husain bin Thahir. Bahkan ketika makan, beliau enggak mau tersia-sia, waktunya itu lewat dalam keadaan sia-sia. Jika kalau beliau makan itu baca kitab dengan saudaranya. Beliau makan, saudaranya baca kitab, beliau mendengarkan. Saudaranya makan, beliau baca kitab, saudaranya mendengarkan. Seperti itu. Sehingga seluruh waktunya dalam keadaan baik, dalam keadaan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua adalah qiyamul lail walau bi rakaatain. Itu bangun malam walaupun cuma 2 rakaat. Walaupun cuma 2 rakaat. Zaman sekarang ini sangat sulit bagi seorang itu untuk melakukan hal ini. Ya. Karena biasanya itu enaknya itu habis bangun tidur lagi paling enak itu. Nah, sebenarnya ini termasuk daripada usahanya setan. Ya. Karena setan tahu kemuliaan yang sangat besar di malam hari. Tidak membiarkan manusia itu bangun di malam hari. Tidak membiarkan manusia itu apa? Bangun di malam hari. Nah, padahal di malam hari itu, pada waktu di malam hari itu waktu yang penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari itu Allah Subhanahu wa taala memberikan tawaran kepada hambanya, promo ya. Hal min mustaghfir, adakah orang yang mau minta ampun kepadaku? Diampuni oleh Allah. Bertaubat kepadaku, diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kebanyakan manusia terlelap dalam tidurnya. Nah, bahkan satu riwayat disebutkan bahwa ketika Allah itu rindu kepada hambanya, Allah mengatakan kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, inni uhibbu fulan." Hai Jibril, saya itu cinta sama fulan. Saya rindu sama fulan ini, hambaku ini. Bangunkan hambaku ini. Karena setiap harinya dia selalu bangun malam. Pas pada hari itu enggak bangun malam, rindu Allah sama orang tersebut. Diperintahkan oleh Allah untuk membangunkan orang tersebut, sehingga malaikat Jibril memerintahkan nyamuk. Ya, makanya kalau kalian digigit nyamuk malam hari, oh coba ceples ya. Itu kiriman dari malaikat Jibril mungkin itu. Nah, Allahumma sholli ala Muhammad. Ya mulal walau bi rakaatain. Yang ketiga, nailu du'ail walidain, mendapatkan doa dari kedua orang tua. Ini sangat penting. Di antara keberhasilan seorang itu adalah dari doa orang tua, khususnya ibu. Al-Imam Sayyidina Sa'id Al-Musayyib, beliau menjelaskan mengenai ayat wa kullahuma qaulan karima. Wa kullahuma qaulan karima. Beliau menjelaskan apa yang dimaksud karima di sini apa? Qaulan karima. Ai qaula 'abdin mudnib amama sayyidih. Ucapan seorang budak yang berdosa
penuh dengan dosa di hadapan tuannya, di hadapan majikannya. Gimana coba keadaan seorang itu, seorang budak yang dia berbuat salah kepada tuannya, kemudian dia berada di hadapan tuannya. Kira-kira apa yang dia ucapkan? Ucapannya pasti dengan lemah lembut. Nah, begitulah yang harus dilakukan seorang manusia kepada apa? Kepada orang tuanya. Ucapan yang lemah lembut. Ya. Bukan ucapan yang kasar. Itu yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nailu du'ail walidain. Yang keempat, mutaba'atun nabi zain. Ya. Mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya dari ucapannya, pekerjaannya, semuanya mengikuti beliau. Ya. Kan Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad itu tidak ada sunnah daripada sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali aku berharap melaksanakan semuanya. Itu harapan beliau. Itu harapan beliau. Itu cita-cita beliau. Beda sama kita, cita-citanya ya, punya anak. Nak, we kudu jadi dokter, kudu jadi profesor. Ah, ini cita-cita walaupun itu yang baik, ya itu hal yang baik, bagus. Tapi masih kurang. Cita-cita yang besar itu gimana menjadi orang yang sukses, membanggakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi orang yang dibanggakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bisa menjadi seorang alim saleh, ya, amil mukhlis karena Allah Subhanahu wa taala. Ini cita-cita yang besar. Sampai beliau itu di akhir hayatnya baru melaksanakan sunnah Nabi, memanjangkan rambutnya bainal jummati wal ghufrah, karena beliau pernah rambutnya panjangnya, ya, di bawah daun telinga, di atas bahu, ya. Beliau tidak melakukannya di awal ketika masih muda, tapi di akhir hayatnya. Karena ketika waktu itu sudah menjadi trennya orang-orang fasik, sehingga beliau melakukannya di akhir hayatnya. Beliau itu Habib Abdullah Al-Haddad, bagaimana kesungguh-sungguhannya beliau, ijtihadnya beliau di dalam mengikuti datuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mutaba'atun Nabi Zain. Yang terakhir, at-ta'alluq bil awliya was salihin. Memiliki hubungan, ikatan dengan para wali, dengan orang-orang yang saleh. Ini sangat penting. Ya. Makanya kalian kumpul di sini sama orang-orang yang lihat streaming itu lebih besar keberkahan orang-orang yang kumpul di sini. Kenapa? Di samping hadir secara langsung juga nadhrah, memandang mereka para ulama, orang-orang yang baik, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang-orang itu yang dipandang menjadi besar, menjadi dekat kepada Allah. Sebelumnya orang yang lalai ketika dipandang menjadi orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Ali Baros itu menjadi orang yang besar, orang yang sangat luar biasa, mulia. Itu karena apa sebabnya? Di antaranya karena dipandang sama gurunya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Pandangan itu sangat penting. Ta'alluq bil awliya was salihin. Begitu juga hadirnya kalian di tempat ini itu lebih afdal daripada kalian ziarah kubur. Walaupun itu hal yang baik memang ya, ziarah kubur. Tapi kalau dibandingkan lebih afdal kalian hadir di sini. Karena asarnya para ulama, ya, bekasnya para ulama, bekas ibadahnya para ulama. Kan dikatakan Al-Habib Abdullah Al-Idrus. Itu beliau mengatakan bahwa ziarah ma'badnya ulama atau aulia itu lebih afdal daripada ziarah kuburannya. Lebih afdal daripada ziarah kuburannya. Karena di tempat itu, tempat di mana seorang wali beribadah, itu hatinya nyambung sama Allah. Ketika kita ngambil berkah di tempat tersebut, insya Allah akan nyambung hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, berapa banyak orang yang ziarah kubur tapi yang di dalam kubur lari, gak mau ketemu. Banyak seperti itu. Nah, makanya perkumpulan semacam ini sudah dipastikan penuh dengan keberkahan, penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan berkat perkumpulan ini Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah kita keluar dari majelis ini kecuali diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dilimpahi rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala, ditingkatkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad, kerinduan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di akhir hayat kita ketika kita sedang mengalami sakaratul maut, kita didampingi dengan sebaik-baiknya pendamping Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di akhirat sana ketika kita sendirian, ketika kita dalam keadaan sendiri, dalam keadaan yang sangat menakutkan, kita
diikutkan bersama rombongan Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pada akhirnya kita masuk surga bersama Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la tahrimna khairan ma indaka li syarri ma indana, sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.